بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita, dimulai dari ayat yang ke-146 dari surat Ali Imran, yang mana ma'asyiral muslimin, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji bersama-sama mengenai suatu ayat yang menerangkan bahwasanya tidak ada seorang jiwa pun meninggal kecuali sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut Allah turunkan, ayat 145 dari surat Ali Imran. Allah menurunkan ayat tersebut untuk menghibur kaum muslimin di saat peperangan Uhud. Dan ayat yang ke-146 ini juga menghibur kaum muslimin di dalam peperangan Uhud, yang mana pada ayat ini Allah menerangkan bahwasanya para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW juga pernah mengalami pedihnya peperangan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi sebelumnya juga ditemani oleh para sahabat-sahabat mereka, dan mereka tidak pernah merasakan lemah, menyerah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Baiklah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita baca ayat yang ke-146 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyun katsir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي قاتل, dan berapa banyak dari para nabi yang telah berperang. Ma'ahu ribbiyuna katsir, bersamanya para sahabat-sahabat, bersamanya orang-orang yang saleh yang banyak. Fama wahanu lima asabahum
fama wahanu, dan tidaklah mereka lemah, lima asabahum, karena apa-apa yang menimpa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, wa ma dha'ufu, dan tidaklah pula mereka lemah, wa mastakanu, dan tidak pula mereka menyerah, dan tidak pula mereka hina. Wallahu, dan Allah, yuhibbu, mencintai, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ini makna ayat secara perkata. Adapun keterangan pada ayat ini, Allah berfirman, wa ka'ayyin, dan berapa banyak, betapa banyak, menunjukkan bukan satu, betapa banyak, min nabiyyin, daripada nabi, qatal, yang telah berperang. Betapa banyak daripada nabi yang telah berperang. Hiburan buat para sahabat di saat peperangan Uhud, bahwasanya peperangan yang kalian lakukan wahai para sahabat juga dulu pernah dirasakan oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Pedihnya peperangan, suka dukanya peperangan, sakitnya peperangan, meninggalkan anak dan istri, terluka, cacat, bahkan gugur. Itu adalah suatu hal yang pernah dirasakan oleh para nabi. Qatal, nabi berperang. Qatal maknanya berperang. Tentunya peperangan ma'asyiral muslimin ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qatal, berperang, dengan qaf yang dipanjangkan, qatal. Allah tidak mengatakan qatal, qafnya dipendekkan, tidak. Karena apabila qafnya dipendekkan, maka maknanya membunuh. Berapa banyak para nabi yang telah membunuh, berarti selalu menang. Tapi di sini qatal, berperang, sebagaimana halnya peperangan yang ada. Jadi ini hikmah kenapa qaf dipanjangkan. Wallahu a'lam. Berperang. Peperangan tentunya ada kalah dan ada juga menang. Makanya kita keluar sedikit daripada tema hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sutra, batas bagi seseorang yang salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kamu salat, maka jangan biarkan seorang pun melintas di depanmu. Ya, antara diri kamu dengan sutra, pembatas, jangan biarkan. Apabila ada seseorang yang lewat, maka cegah. Fa in aba falyuqatilhu, dalam riwayat Bukhari. Jika dia tidak mau tetap melintas, kita cegah. Dia masih enggak mau melintas, falyuqatilhu, maka perangi dia. Salah terjemahan apabila mengatakan maka bunuh dia. Ini terjemahan salah, keliru. Karena lafaz hadisnya falyuqatilhu, bukan falyaqtulhu. Maka perangi dia, bukan bunuh dia. Karena para ulama rahimahumullah telah menerangkan enggak boleh bagi orang yang salat atau orang-orang yang selain orang yang salat membunuh seorang muslim. Bukankah Rasulullah bersabda, la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh 3 hal. Seorang yang sudah menikah berzina dibunuh, dirajam, at-thayyibuz zani, wan nafsu bin nafs, dia membunuh maka hukumnya juga dibunuh. Yang ketiga, al-mufariqu lil jamaah, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan keluar daripada jamaah, berpisah daripada jamaah. 3 golongan ini yang boleh dibunuh. Adapun orang yang melintas di depan orang yang salat, dia bukan orang yang berzina, dia bukan orang muslim yang membunuh, dan dia bukan orang yang murtad yang boleh untuk dibunuh. Makanya lafaz hadis falyuqatilhu, maka perangi dia.
Kata para ulama, perangi di sini yaitu hadapi, ingin melintasnya. Larang terus, cegah terus. Di situ ada beberapa pendapat para ahlul hadis menerangkan makna hadis ini. Ada yang mengatakan berta'awud, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya yang diterangkan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Nail Awtar, Hafidz bin Hajar. Kesimpulan, ma'asyiral muslimin, kita kembali ke ayat kita. Berapa banyak para nabi yang ikut berperang? Bersamanya ada ribbiyun, para sahabat, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Di sini ada dua bentuk wakaf yang kita harus pahami dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Ada wakaf berhenti di sini. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatal, berhenti. Kemudian dilanjutkan ma'ahu ribbiyuna katsir. Ada sebagian para mufassirin mengartikan malah sebaliknya. Wa ka'ayyim min nabiyyin, kemudian qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Artinya pun berbeda. Yang pertama, wa ka'ayyim min nabiyyin qatal, berhenti, ma'ahu ribbiyuna katsir, maka maknanya berapa banyak para nabi yang telah berperang. Berhenti, bersama beliau para sahabat-sahabat yang banyak. Pada yang kedua, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, berapa banyak para nabi berhenti, berperang bersamanya ribbiyun yang banyak. Jadi ada dua bentuk berhenti yang kedua-duanya bisa merubah artinya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi", berhenti, hudan lil muttaqin. Ada yang kedua, "Dzalikal kitabu la raib", berhenti, fihi hudan lil muttaqin. Maknanya juga berbeda. Itu kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, berhenti, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi, itu kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, dzalikal kitabu la raib, berhenti, fihi hudan lil muttaqin, maknanya lain lagi. Itu kitab tidak ada keraguan. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nampak beda keduanya? Ya, berbeda. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waqaf di dalam Al-Qur'an ini mempengaruhi makna. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyuna katsir. Ribbiyun artinya secara bahasa diambil dari kata-kata Rabb. Rabb. Ribbiyun yang dimaksud di sini yaitu orang-orang saleh yang beribadah kepada Rabb dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu orang-orang saleh, sahabat-sahabat para nabi. Ya, berapa banyak para nabi yang berperang yang ditemani oleh sahabat-sahabat mereka, orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk mereka? Bagaimana ciri orang-orang yang saleh? Bagaimana ciri-cirinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah." Tidaklah mereka lemah. Wahan maknanya lemah, takut. Tidaklah mereka lemah disebabkan apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Allahu Akbar. Jadi luka di saat peperangan, tertusuk di saat peperangan, harus berpisah dengan anak dan istri di saat peperangan. Semua hal tersebut tidak membuat mereka lemah. Fisabilillah, di jalan Allah, tidak membuat mereka lemah. Wa ma dha'ufu, dha'ufu juga artinya lemah, dan tidak pula mereka lemah. Wa mastakanu, dan tidak pula mereka hina. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kenapa mereka tidak lemah?
Kenapa mereka tidak menyerah di saat mereka berjuang di jalan Allah? Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sabar. Makanya kata Allah di akhir ayat, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Makanya di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil pelajaran yang pertama, bahwasanya seseorang tidak akan mampu tabah dan istiqamah di jalan Allah kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan kesabaran. Atau dengan bahasa lain, hamba-hamba yang lemah di jalan Allah, hamba-hamba yang menyerah di jalan Allah adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Di jalan Allah, makna di jalan Allah luas. Bukan cuma mengangkat senjata, tidak. Di antara makna di jalan Allah itu berdakwah di jalan Allah, dia juga di jalan Allah. Menuntut ilmu di jalan Allah. Menjaga salat 5 waktu fi sabilillah di jalan Allah. Seseorang tidak akan mungkin mampu bisa melakukan hal yang demikian kecuali dengan kesabaran. Si fulan begitu dia mengamalkan sunnah di jalan Allah. Di saat dia mengamalkan sunnah, dia dihina, mendapat rintangan dari keluarga, dari bapak, dari tetangga, lalu dia nyerah. Akhirnya dia ikut-ikutan. Luntur istiqamahnya. Ini kenapa? Apa sebabnya? Karena kurang sabar. Mereka para ribiyun, kenapa bisa istiqamah? Kenapa mereka tidak lemah dan tidak menyerah di hadapan musuh-musuh mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang kedua, bahwasanya pertolongan turun bersamaan dengan kesabaran. Pertolongan turun dengan sabar. Sesuai dengan hadis Rasulullah, wa anna an-nasra ma'as sabri, kata Rasulullah. Sungguhnya pertolongan dengan kesabaran. Apabila kita tidak sabar, pertolongan tidak akan turun. Allahu Akbar. Pertolongan dalam bentuk apapun juga. Pertolongan menghadapi orang yang lebih besar, lebih banyak jumlahnya, musuh yang lebih besar. Pertolongan di saat menuntut ilmu, pertolongan di saat beribadah, dia akan turun di saat seseorang sabar. Rintangan-rintangan di saat berdakwah, rintangan-rintangan di saat mengajak orang tua, keluarga, rintangan di saat menuntut ilmu, dia akan turun di saat seseorang sabar. Tatkala seorang nabi daripada nabi-nabi Allah mengajak kaumnya untuk berjihad di jalan Allah, ternyata mereka menghadapi musuh yang jumlahnya berlipat ganda. Apa kata orang-orang yang baik di antara mereka? Di saat orang-orang yang tidak saleh ketakutan, maka berkatalah orang-orang yang saleh di antara mereka. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin bertemu dengan Allah. Apa kata mereka? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Apa sebabnya? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi golongan yang sedikit, jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak karena kesabaran mereka. Makanya para sahabat Rasulullah SAW ditanya, apa sebabnya kalian wahai para sahabat yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya banyak? Apa jawab para sahabat? Qatalnahum bis-sabr. Kami hadapi mereka, kami perangi mereka dengan kesabaran. Allahu Akbar. Mereka terluka, kami juga terluka. Tapi di saat kami terluka, kami sabar. Di saat mereka terluka, mereka kocar-kacir. Sabar. Allahu Akbar. Makanya pertolongan ma'asyiral muslimin turun bersama kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya
menerangkan kepada manusia bagaimana tanda orang-orang yang sabar, orang-orang ribbiyun, bagaimana perbuatan-perbuatan mereka, bagaimana perkataan-perkataan mereka. Bahwasanya kata Allah pada ayat selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang berdoa. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah, dan kesabaran tidaklah sempurna kecuali dengan doa. Kesabaran tidak akan sempurna kecuali apabila diiringi dengan doa. Tatkala mereka menghadapi orang-orang kafir dengan kesabaran, dan kesabaran itu pun mereka iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 147, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين." وما كان, dan tidaklah, qaulahum, perkataan mereka, illa, kecuali, melainkan, qalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah buat kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan melampaui batas kami, fi amrina, pada urusan kami, wa thabbit, dan kokohkanlah, aqdamana, kaki-kaki kami, langkah-langkah kami, wansurna, dan tolonglah kami, belalah kami, alal qaumil kafirin, di atas orang-orang kafir. Kita berdoa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana. Di sini yufidul hasr, terbatas. Tidaklah ada perkataan mereka. Tidaklah ada perkataan mereka di saat mereka menghadapi orang-orang kafir. Di saat mereka ada di jalan Allah, tidaklah ada perkataan mereka melainkan cuma hanya doa. Doa yang mereka panjatkan kepada Allah, mengiringi kesabaran mereka. Kesabaran tidak akan disempurna kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami, dan melampaui batasnya kami, ampunkanlah dosa kami. Karena dosa adalah penyebab musibah. Dosa adalah pintu kekalahan. Makanya mereka minta supaya dosanya diampunkan oleh Allah. Saat menghadapi musuh, mereka minta ampun kepada Allah, ampunkan dosa kami. Karena dosa adalah sebab kekalahan. Karena dosa adalah pintu musibah. Mereka minta diampunkan kepada Allah supaya mereka jauh dari kekalahan. Ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, dan ampuni pula ya Allah melampaui batas kami. Melampaui batas kami, ampuni. Apa makna melampaui batas? Di sini ma'asyiral muslimin, maknanya luas. Melampaui batas bisa maknanya berlebih-lebihan, dan bisa juga makna melampaui batas di sini terlalu meremeh-remehkan. Ampunkanlah melampaui batas kami. Karena dosa dan melampaui batas adalah sebab kekalahan. Kemudian setelah mereka minta diampunkan, lalu mereka minta dikokohkan. Wa tsabbit, dan kokohkanlah langkah kami. Kokohkanlah kami di saat kami bertemu dengan musuh. Kokohkan apa di sini ma'asyiral muslimin? Kapan? Mereka minta dikokohkan di saat mereka menghadapi syubhat. Di saat mereka menghadapi syahwat, di saat mereka menghadapi musuh di medan perang. Minta dikokohkan di saat menghadapi syubhat.
Karena kalau seandainya Allah tidak mengokohkan mereka, mereka akan goyah. Berapa banyak daripada umat manusia yang kelihatannya taat kepada Allah, kelihatannya rajin beribadah, kelihatannya bersemangat menuntut ilmu, tapi begitu terkena angin syubhat saja hanyut. Wal'iyadzu billah. Hanyut. Kena syubhat. Makanya minta kepada Allah dikokohkan di atas petunjuk, di atas hidayah. Berapa banyak ma'asyiral muslimin bahkan dari kalangan orang-orang yang dianggap berilmu, awalnya meniti jalan yang benar, kemudian terkena syubhat, kesamar-samaran, akhirnya belok, berpaling dari yang hak. Allah tidak mengokohkan langkahnya, Allah tidak mengokohkan kakinya di atas petunjuk. Padahal kadang syubhat yang menimpa dirinya tidak mampu menggoyahkan seorang yang kurang ilmunya. Allahu Akbar. Sementara orang yang lebih banyak ilmunya kadang goyang, karena Allah tidak menginginkan hidayah buat dirinya. Wa may yudlilillah fala hadiyalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah hendak menyesatkan dia, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Yang kedua, butuh minta kepada Allah dikokohkan di atas syahwat. Karena kalau seandainya Allah tidak mengokohkan seorang hamba di saat dia menghadapi syahwat, maka dia akan hancur. Berapa banyak ma'asyiral muslimin orang-orang yang taat gugur di saat dia menghadapi syahwat. Syahwat dunia, syahwat wanita, syahwat harta, syahwat kedudukan, syahwat ego diri sendiri. Dan minta dikokohkan di saat menghadapi musuh di medan perang. Watsabbit aqdamana, ya Allah, kokohkan langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah, bela kami ya Allah di saat kami menghadapi orang-orang kafir. Di sini orang-orang yang sabar, orang-orang ribbiyun, mereka mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan perbuatan dengan kebaikan perkataan. Kebaikan perbuatan mereka tidak lemah, tidak menyerah, dan sabar. Kebaikan perkataan mereka meminta ampun atas dosa, meminta ampun atas melampaui batas, dan minta dikokohkan dan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Orang-orang inilah yang akan mendapatkan balasan yang besar yang diterangkan oleh Allah pada ayat selanjutnya. Saya ulangi. Orang-orang ribbiyun, orang-orang yang berjihad bersama Rasulullah, para rasul, para nabi, mereka lah orang-orang yang mengumpulkan dua kebaikan pada diri mereka. Kebaikan perkataan mereka dan kebaikan perbuatan mereka. Adapun kebaikan perkataan mereka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 146, yaitu mereka tidak lemah. Kebaikan perbuatan mereka tidak lemah, tidak menyerah, sabar. Adapun kebaikan perkataan mereka meminta kepada Allah ampunan. Minta kepada Allah ampunan atas dosa dan di atas melampaui batas, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Minta dikokohkan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkumpullah kebaikan pada perkataan mereka dan kebaikan pada perbuatan mereka. Apa kata Allah? Apa janji Allah menanti mereka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala balasan buat mereka pada ayat 148? Fa'atahumullah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan kepada mereka thawabad dunya, balasan dunia, ganjaran di dunia, wa husna, dan baiknya
ganjaran akhirat, thawabil akhirah. Lihat ikhwan, Allah membedakan antara balasan di dunia, ganjaran di dunia dengan ganjaran di akhirat. Tatkala Allah menyebutkan ganjaran di dunia, ganjaran dunia, kata Allah thawabad dunia. Tatkala Allah menyebutkan ganjaran di akhirat, Allah tambah dengan kata-kata husna, wa husna thawabil akhirah, dan baiknya ganjaran akhirat. Allah menerangkan tidak sama antara ganjaran Allah buat hambanya di dunia dengan ganjaran Allah buat hambanya di akhirat. Allahu akbar. Allahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka berupa pertolongan, kemuliaan, kemenangan. Di akhirat Allah berikan kepada mereka husna thawabil akhirah, ganjaran yang baik berupa surga Allah, ridha Allah, menatap ke wajah Allah Ar-Rahman, dan itulah sebaik-baiknya ganjaran. Dan Allah berikan kepada mereka dua kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ayat ini semakna dengan firman Allah atau ditafsirkan dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan juga di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Sama, fa'atahumullah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allahu akbar. Wallah yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin ada dua. Ihsan, muhsinin orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik di sini dua. Berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah diterangkan dalam hadis al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepadanya. Jika seandainya engkau tidak melihat kepadanya, maka dia melihat kepadamu. Ini ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Adapun ihsan kepada makhluk itu berbuat baik kepada makhluk, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Dan Allah cinta kepada mereka. Pada dua ayat ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil faidah yang berharga insyaallah taala. Faedah yang pertama, rasa lemah di jalan Allah. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin, rasa lemah di jalan Allah, menyerah di jalan Allah tidak ada sebabnya melainkan karena kurangnya kesabaran. Kurangnya kesabaran. Seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu lemah dalam menuntut ilmu. Malas menuntut ilmu. Berat menuntut ilmu. Sering tidak menuntut ilmu. Sebabnya karena kurang sabar. Karena kesabaran adalah lawan daripada sifat lemah dan menyerah di jalan Allah. Dan tidak ada, ma'asyiral muslimin, orang-orang saleh sebelum kita mereka menjadi orang saleh. Tidak ada orang-orang yang bertakwa sebelum kita mereka tinggi derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa, kecuali semua hal tersebut disebabkan karena kesabaran mereka. Tidak ada seorang imam pun menjadi imam dalam agama ini. Tidak ada orang-orang yang bertakwa menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada seorang hamba pun menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada seorang hamba pun menjadi orang yang saleh.
Tidak ada seorang hamba pun menjadi hamba yang dicintai oleh Allah kecuali karena mereka sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Kami jadikan di antara mereka para imam, pemimpin dalam agama. Pemimpin dalam agama. Pemimpin dalam agama diperintahkan. Dan kita dianjurkan untuk berdoa menjadi pemimpin dalam agama. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kepemimpinan yang kita dibolehkan untuk meminta kepada Allah kecuali hanya kepemimpinan dalam agama Islam, dalam ketakwaan. Mana pemimpin di sini? Itu orang yang berilmu, orang yang paling bertakwa. Adapun kepemimpinan di dalam dunia kita dilarang untuk memintanya. Kita dilarang untuk memintanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tas'alul imarah fa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah." Jangan minta jadi pemimpin. Sungguhnya dia pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Satu yang kita boleh diminta jadi pemimpin, yaitu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu pemimpin dalam agama. Dan tidak mungkin seorang hamba menjadi hamba yang saleh, tidak mungkin bagi seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa kecuali dengan kesabaran mereka. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang menunjukkan dengan perintah kami. Kapan? Lamma sabaru. Tatkala mereka sabar. Tatkala mereka sabar. Faedah selanjutnya. Dosa dan melampaui batas adalah sebab kehinaan. Dosa dan melampaui batas adalah sebab kehinaan. Jalan kehinaan. Sebagaimana taubat dan istighfar. Sebagaimana taubat dan istighfar dari dosa dan dari melampaui batas yang diiringi dengan doa adalah sebab kebahagiaan dan kemenangan. Minta ampun, istighfar, diiringi dengan doa dan kesabaran, dia adalah sebab kemenangan. Faedah selanjutnya yaitu begitu pentingnya memohon kepada Allah dikokohkan di atas kebenaran, dikokohkan di atas ridha Allah. Wathabbit aqdamana, minta dikokohkan tatkala menghadapi fitnah, tatkala menghadapi syahwat, tatkala menghadapi syubhat, minta dikokohkan. Berapa banyak manusia ma'asyiral muslimin Allah tidak kokohkan dia di atas apa yang dicintai oleh Allah. Allah tidak kokohkan dia di atas sunnah. Allah tidak kokohkan dia di atas mengamalkan sunnah. Gak mampu dia mengamalkan sunnah. Tidak mampu dia istiqamah. Kenapa? Karena Allah tidak mengokohkannya, tidak menteguhkannya. Na'udzubillah. Berapa banyak daripada manusia yang Allah tidak kokohkan dia di atas jalan para talibul ilm, para penuntut ilmu. Berapa banyak manusia-manusia yang Allah tidak kokohkan dia di atas mempelajari perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Disibukkan dengan hal-hal yang lain. Disibukkan dengan syahwat atau disibukkan dengan syubhat sehingga akhirnya dia keluar dari jalan para talibul ilm. Apapun sebabnya. Apapun sebabnya. Hanya ma'asyiral muslimin, dalam bentuk realita kita saksikan. Banyak sudah ikhwan-ikhwan kita yang dulunya mereka para tulabul ilm, para penuntut ilmu agama, penuntut ilmu yang mulia. Kemudian Allah tidak kokohkan mereka. Balik, gugur di tengah jalan. Apapun alasannya.
Berapa banyak saudara-saudara kita yang dulunya mampu mengamalkan sunnah Nabi. Mampu mengamalkan sunnah. Kemudian Allah tidak izinkan untuk selanjutnya. Gugur tengah jalan. Mulai sunnah Nabi dilanggar, dilupakan. Jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Karena Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa di saat sujud beliau. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Rasulullah SAW menasihati salah seorang sahabat beliau, dan nasihat buat sahabat tersebut juga nasihat buat umat ini untuk banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kami ya Allah kecuali hanya dengan pertolongan darimu, kecuali dengan darimu ya Allah. Salah satu bentuk doa minta dikokohkan, dikuatkan. Tidak ada kemampuan baginya untuk menghadapi fitnah syubhat, fitnah syahwat, kecuali dengan pertolongan dari Allah semata. Makanya diperintahkan, Rasulullah merintahkan untuk kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak akan mampu bisa istiqamah. Kita tidak akan mampu bisa mengamalkan sunnah. Kita tidak akan mampu bisa bertakwa kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah semata. Faedah selanjutnya, bahwasanya manusia sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Sangat butuh pada ampunan dari Allah. Makanya Allah berfirman, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kita yang butuh ampunan. Kita yang butuh ampunan. Kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh rahmat dari Allah. Bukankah di dalam hadis qudsi? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu seluruhnya adalah orang-orang yang sesat. Kata Allah, hadis sahih, hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, kamu seluruhnya adalah orang-orang yang sesat. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepadamu. Allahu akbar. Kita butuh pada doa kepada Allah. Kita butuh ampunan dari Allah. Kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu adalah orang-orang yang butuh. Orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah, makanya banyak-banyak berdoa. Berbanyaklah berdoa dan sabarlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya diambil dari firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Di antara hikmah apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, di antara hikmah, faedah, keuntungan apabila Allah telah cinta kepada salah seorang hambanya. Yang pertama, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan luruskan perkataannya, akan luruskan perbuatannya. Bila Allah telah cinta, Allah akan bimbing, Allah akan tuntun dia, Allah akan tuntun perkataan dan perbuatannya. Bukankah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil
hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat sampai aku cinta kepadanya. Setelah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan wajib, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah sampai Allah cinta kepadanya. Lalu bagaimana apabila Allah telah cinta kepadanya? Apa yang akan terjadi? Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah cinta kepadanya, maka sayalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, sayalah penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, sayalah tangan yang dia memukul dengannya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la'utiyanna, apabila dia memohon kepadaku, aku akan beri. Wa la in ista'adzani la'u'idzanna, jika seandainya dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah tuntun penglihatannya, Allah tuntun tangannya, Allah tuntun kakinya, Allah tuntun lisannya. Yang apabila ada makhluk yang menyakitinya, maka Allah umumkan perang kepadanya. Allah mengumumkan perang apabila ada hamba yang dicintai oleh Allah disakiti oleh makhluk. Makanya di awal hadis tersebut Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Apa sifat, apa ciri-ciri wali Allah? Itulah hadis yang telah kita bacakan tadi. Mendekatkan diri dengan amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Dalam riwayat lain, faqad baghazani bil muharabah. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka dia telah menantangku perang tanding. Besar murka Allah. Besar murka Allah kepada orang-orang yang menyakiti orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Besar murka Allah kepada orang-orang yang menyakiti orang-orang yang dicintai oleh Allah. Menyakiti makhluk yang fasik saja adalah dosa, apalagi menyakiti makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintainya dan kita menyakitinya, subhanallah. Ini faidah apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah yang pertama. Yang kedua, apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mempermudah buat hamba tersebut melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Allah permudah baginya. Di saat orang-orang lain tidak mampu beribadah, dia mampu. Di saat orang-orang lain tidak mampu meninggalkan kemaksiatan, dia kuat meninggalkannya. Allah berikan kekuatan pada dirinya. Apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, apalagi فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan kebaikan, maka aku akan permudah baginya untuk suatu kemudahan. Dipermudahkan oleh Allah. Allah mempermudah baginya salat malam. Allah mempermudah baginya bersedekah. Allah mempermudah baginya melakukan amalan-amalan sunat, amalan-amalan wajib. Allah permudah baginya menjadi hamba yang jujur. Allah permudah baginya untuk mengamalkan sunnah. Allah permudah baginya untuk menghadapi orang-orang yang membenci sunnah. Allah permudah baginya. Tapi di saat seorang hamba tidak dicintai oleh Allah, jauh daripada kecintaan Allah, Allah persusah, Allah persulit baginya. Allah sulit baginya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang bakhil dan merasa bercukupan dan mendustai kebaikan, maka kami akan permudah baginya untuk kesusahan. Kami permudah baginya untuk kesusahan.
Makanya ma'asyiral muslimin, apabila kita melihat kita kok susah sekali mengamalkan sunnah yang satu ini, apa sebabnya? Apakah Allah telah benci kepada kita? Apakah kita jauh dari cinta pada Allah? Cepat kita koreksi diri kita. Ya Allah, kenapa saya enggak mampu mengamalkan sunnah ini? Ya Allah, kenapa dan kenapa? Kita lihat apa sebabnya. Lihat pada diri kita, bukan lihat pada orang lain. Diri kita yang dilihat. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita melihat bagaimana ibadahnya orang-orang saleh, ibadahnya orang-orang saleh, para salafus saleh, kok begitu bisa mereka? Apakah kondisi yang berbeda atau mereka tidak ada rintangan? Maknanya Allah cinta pada mereka, Allah permudah. Banyak kita temukan para salafus saleh yang mengatakan, saya selama 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Allahu akbar. Allahu akbar. Bagaimana mereka dan sampai di mana kita? Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Maknanya apa ya ikhwan? Di salat terus. Jadi imam takbiratul ini sudah ada di jamaah, dalam jamaah. Begitu Allah mempermudahnya untuk kebaikan. Allah permudah baginya untuk kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah permudah baginya untuk kebaikan. Banyak para salafus saleh rutin mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari, sekali dalam 3 hari. Bahkan ada yang lebih lagi daripada itu. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat dalam salat beliau. Apakah beliau enggak ada rasa lelahnya? Apakah beliau tidak ada rasa capeknya? Atau bagaimana? Allah permudah baginya. Karena Allah cinta. Karena kecintaan Allah. Karena Allah telah mencintainya. Allah permudah baginya jalan-jalan kebaikan. Sementara kita sampai di mana kita? Begitu beratnya untuk mengamalkan suatu sunnah. Begitu beratnya kadang meninggalkan suatu dosa. Dibelit oleh belitan-belitan iblis, terikat oleh jaring-jaring syaitan, sehingga kita tidak bisa bergerak, susah untuk mengamalkan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua jangan cuma melihat kepada yang di luar dari diri kita, lihat pada diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang kadzdzaba bil husna? Apakah kita termasuk orang-orang yang bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna? Kalau seandainya termasuk, maka wajar saja Allah mempersusah kita untuk beribadah padanya. Yang ketiga, daripada hikmah apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan kecintaan makhluk pada dirinya. Allah jadikan makhluk mencintainya. Allah jadikan makhluk mencintainya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-96, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, Allah jadikan buat mereka, Allah Ar-Rahman jadikan buat mereka cinta dan kasih. Allah jadikan manusia mencintainya, cinta kepadanya. Baik kecintaan manusia tersebut di zamannya ataupun zaman setelahnya. Makanya ma'asyiral muslimin, apabila disebut nama Abu Hurairah, muslim mana yang tidak mencintainya? Apabila disebut nama Imam Syafi'i rahimahullah, mana orang yang tidak cinta kepadanya? Apabila disebut nama Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tidak cinta kepada beliau? Apabila disebut nama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu taala anha, Khadijah, sahabat-sahabat lainnya, siapa yang tidak cinta kepada mereka? Allah titipkan kecintaan pada hati-hati manusia kepada mereka. Tanda-tanda sebagai tanda-tanda kecintaan Allah kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fayuhibbuhu Jibril
fayunadi fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh. Sungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikatnya, malaikat Jibril. Ya Jibril, sungguhnya saya cinta dengan si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Allahu Akbar. Setelah mendapatkan kecintaan Allah, dapat kecintaan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyeru kepada para penghuni langit. Wahai penghuni langit, yaitu para malaikat. Wahai penghuni langit, wahai para malaikat, sungguhnya Allah cinta dengan fulan, maka cintailah dia. Maka para malaikat pun mencintainya. Para penghuni langit pun mencintainya. Kemudian Allah letakkan qabul di atas permukaan bumi. Apa dia qabul? Penerimaan. Dicintai oleh makhluk, dicintai oleh manusia. Allahu Akbar. Maka ma'asyiral muslimin, sangatlah merugi seandainya kita hanya menjadi orang pada zamannya saja. Tidak ada generasi-generasi lanjut yang mencintai kita. Yang apabila kita meninggal dunia, maka hilanglah kisah riwayat salah seorang anak manusia. Rugi. Dan kita berharap adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikatnya, dan dicintai oleh manusia sampai akhir zaman. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bagaimana mereka dicintai oleh manusia. Tatkala dua orang imam ini wafat, maka penghuni kota Baghdad turut serta menyolatkannya. Diriwayatkan bahwasanya seluruh manusia menyolati mereka. Seluruh penghuni kota Baghdad menyolati mereka kecuali cuma dua orang. Dan dua orang ini adalah musuh mereka. Itu pun tidak turut serta menyolati karena takut diserang oleh manusia lainnya. Kota Baghdad macet total, lumpuh total. Tidak ada aktivitas, semuanya terhenti. Allahu Akbar. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita begitu menemukan harumnya nama orang-orang saleh sebelum kita. Setiap dibaca namanya, terucap doa buat mereka. Disebut nama Abu Hurairah radhiyallahu taala an, terucap doa semoga Allah meridainya. Disebut nama Imam Bukhari, terucap doa semoga Allah merahmatinya. Disebut nama Imam Muslim, terucap doa semoga Allah merahmatinya, dan para ulama lainnya. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini di antara tanda-tanda Allah mencintainya. Yang terakhir, faedah yang terakhir, dan dengannya kita tutup kajian kita. Di dalam ayat tersebut Allah menerangkan begitu kecilnya kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Balasan dunia dengan balasan akhirat. Kata Allah, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirat. Tatkala Allah menceritakan balasan dunia, Allah sebut dengan thawabad dunya, thawabud dunya. Tatkala Allah menceritakan balasan akhirat, Allah tambah dengan kata-kata husna, husna thawabil akhirat. Thawabad dunya, balasan dunia. Adapun balasan akhirat ditambah dengan kata-kata husna, dan baiknya, indahnya balasan akhirat. Dan betul, akhirat dengan dunia sangat jauh sekali perbedaannya. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah mengumpulkan kita di tempat yang
mulia ini. Semoga Allah nantinya kelak juga mengumpulkan kita di dalam surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.